Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat guru-guru hebat Indonesia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Junaina, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 2 Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari modul 1.1 koneksi antar materi. Berikut penjelasan. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan dua orang yang ikut membantu dan membimbing saya selama 6 bulan ke depan dalam mengikuti kegiatan CGP Angkatan 10 ini. Beliau adalah Ibu Nur Jasmi MPD sebagai fasilitator dan Ibu Hikmawati SE sebagai pengajar praktik. Untuk mengawali kegiatan dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan memandu kegiatan membuat kesimpulan dan refleksi. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajar di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran PhD? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yuk kita lihat penjelasan berikut ini. Menurut PhD, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda. Pendidikan merujuk pada proses yang lebih luas dan holistik yang melibatkan pengembangan individu secara menyeluruh. Ini mencakup aspek-aspek seperti pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan lain-lain. Pendidikan tidak hanya terjadi di dalam kelas atau dalam konteks formal saja, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial dan lingkungan belajar yang lebih luas. Pendidikan dilakukan melalui proses menuntun, menumbuhkan segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan zamannya. Sementara pengajaran lebih fokus pada aspek spesifik dari proses pendidikan. Ini adalah aktivitas di mana seorang guru atau instruktur memfasilitasi pembelajaran dengan menyampaikan informasi, keterampilan, dan konsep kepada siswa atau peserta didik. Pengajaran terjadi dalam konteks kelas atau sesi pelatihan yang terstruktur dan seringkali berpusat pada penyampaian materi, kurikulum, atau pembelajaran tertentu. Sebelum saya mempelajari dan memahami modul 1.1 ini, pembelajaran yang sering dilakukan di kelas terhadap siswa adalah yang pertama, saya memandang peserta didik itu adalah pribadi yang sama dengan kompetensi yang sama pula, sehingga pendekatan yang saya lakukan dalam pengajaran cenderung sama, yakni guru sebagai teacher centered. Yang kedua, tujuan pembelajaran hanya terfokus pada penyelesaian materi dan beban kurikulum. Yang ketiga, penilaian atau evaluasi yang saya lakukan selalu terfokus kepada penilaian kognitif saja. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan di kelas terkesan hanya transfer pengetahuan tanpa ingin melihat perubahan secara utuh dari peserta didik. Di sini pembelajaran yang dilakukan lebih banyak menuntut siswa daripada menuntun, sehingga sering kali terjadi bahwa hukuman merupakan hal yang wajar-wajar saja atau sah-sah saja dan merupakan hal yang sangat efektif untuk memberikan efek jerah kepada peserta didik. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merasa bahwa pengajaran yang selama ini saya lakukan kurang tepat terhadap peserta didik. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari pentingnya pendekatan yang lebih holistik dalam proses pengajaran. Saya merasa perlu untuk lebih memahami kebutuhan individual setiap peserta didik sebagai pribadi yang unik dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing dengan memperhatikan nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal. Saya yakin dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan inspiratif bagi semua siswa.
Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran saya agar dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki nilai-nilai luhur seperti yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif kepada peserta didik. Beberapa hal yang dapat segera saya lakukan terhadap pembelajaran antara lain merancang asesmen diagnostik untuk mengetahui profil siswa, merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik agar sesuai kebutuhan siswa, membuat kesepakatan di kelas agar tercipta keyakinan kelas, memahami siswa dengan perbedaan latar belakang budayanya, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa secara keseluruhan, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pembelajaran berpusat pada siswa, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Memerdekakan anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman dengan tetap memegang nilai-nilai luhur budi pekerti yang diwariskan. Kesimpulan, dengan memperhatikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari pentingnya pendekatan pendidikan yang holistik dan inklusif dalam proses pengajaran. Hal ini menuntut saya untuk lebih memperhatikan kebutuhan setiap individu, mengembangkan lingkungan belajar yang inspiratif, dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal dalam setiap interaksi di kelas. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran saya agar dapat menciptakan generasi penerus yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki nilai-nilai luhur. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya yakin proses pengajaran saya akan menjadi lebih bermakna dan memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa serta kemajuan bangsa secara keseluruhan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga video ini bermanfaat. Salam bahagia untuk semua guru hebat di Indonesia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.